Semangat pagi! Selamat datang Bapak dan Ibu Good Friends di talkshow Prokes Mantap Jaga Diri dan Keluarga saat gelombang Omikron yang dipersembahkan oleh BCA AIA. Senang sekali saya Melissa Karim bisa menjumpai Bapak dan Ibu Good Friends di kesempatan kali ini untuk berbicara langsung dengan narasumber kita yang luar biasa, seorang Principal Consultant dan CEO Zap Finance. Langsung saja kita sambut Prita Gozi. Hai Prita. Halo, Apa kabar Prita? alhamdulillah baik. Pada Cimel, mudah-mudahan juga tetap baik dan semua good friends di sini pastinya harus terus semangat pagi dan sehat selalu. Amin. Nah Prita, kita kan sudah hidup dalam pandemi ini 2 tahun, Mm-mm, hampir 2 tahun lebih ya sekarang mm-mm. ya. Banyak varian yang bermunculan, trennya kita lewati satu demi satu virus ini. Sampai sekarang yang lagi tinggi banget, yang lagi peaking adalah varian Omicron yang membuat kurva COVID-19 kembali meningkat. Nah, dengan pengalaman kita nih menghadapi pandemi COVID-19 selama lebih dari 2 tahun ini, tentunya pasti semua Bapak dan Ibu Good Friends juga menjadi sadar akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan keluarga, kemudian juga menjaga kondisi ekonomi keluarga. Untuk itu, financial planning menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan untuk kita semua. Nah, dari segi finansial, persiapan seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi keadaan yang mungkin bisa terjadi lagi tidak terprediksi seperti pandemi COVID-19 sekarang ini? Itu pertanyaan yang bagus banget, Cimel, untuk membuka obrolan kita, karena kita sudah sangat sadar ya mengenai prokes 5M yang terus-terusan digaungkan oleh pemerintah dan pastinya kita semua mencoba menjalankan. Tetapi kadangkala kita sudah berikhtiar, sudah mencoba menjalankan seperti sejauh apapun, namun kadang-kadang ada saja hal-hal tak terduga yang terjadi pada keluarga kita. Jadi kalau ternyata kita udah berikhtiar, kemudian masih saja kita menghadapi ujian kesehatan dan lain-lain, then what next? Maka di situ sebetulnya menguji kesehatan finansial kita. Kenapa? Karena rupanya Cimel, memang ada nih penelitian terbaru dari Harvard Business School itu yang mengungkap bahwa kalau kita memiliki cash yang cukup dan proteksi yang cukup, maka kita bisa hidup lebih tenang. Pertama, uang yang cukup bisa mereduksi gelombang stres dalam diri kita. Yang namanya kita lagi pandemi ya, pasti nggak mungkin lah kita nggak ada kekhawatiran, aduh misalnya tenggorokan nggak enak dikit, pilek-pilek dikit, pasti kita mulai kayak agak-agak, waduh ini kenapa nih? Nah, dengan adanya kita memiliki dana yang cukup, maka kita bisa lakukan tes, kita juga bisa melakukan hal-hal yang bisa menjaga kesehatan kita. Lalu dengan adanya uang, kita juga bisa menambah lagi yang namanya kendali. Jadi kita tuh punya kendali, kita mau memilih, oh saya misalnya mau berobat kemana, kemudian apa yang harus saya lakukan. Dan yang terakhir, kalau kita memiliki enough cash dan juga proteksi finansial, kita bisa memilih untuk beristirahat. Jadi misalnya, aduh saya tidak harus bekerja hari ini karena saya masih ada uang, saya lebih baik menjaga kesehatan saya. Jadi itu sudah ada hasil-hasil studinya. Dengan demikian, jawaban terhadap gimana cara kita menjaga kesehatan finansial kita adalah dengan memiliki dana darurat. Yang kedua, memiliki proteksi keuangan atau proteksi finansial. Orang banyak yang suka bilang begini, Cimel. Ah, kan tabungan aku udah banyak. Cash saya udah banyak. Ngapain saya masih punya lagi dana darurat dan proteksi? Nah, ini yang bahaya. Kita sering merasa kita punya banyak tabungan. Tapi kita lupa, tabungan itu sebetulnya adalah untuk berbagai tujuan-tujuan keuangan yang sudah kita siapkan. Misalnya untuk pendidikan anak, lalu misalnya ada yang mau buat bangun rumah, renovasi, dan lain-lain. Coba kita bayangkan nih, good friends. Kalau kita udah mengumpulkan tabungan, lalu tiba-tiba kita ada ujian kesehatan, keambil deh semuanya, Cimel. Yang mana akhirnya bisa jadi nanti tujuan keuangan kita malah tidak tercapai. Oleh sebab itu, kembali lagi Prita mau menekankan kepada good friends untuk pentingnya memiliki dana darurat dan proteksi keuangan dalam bentuk asuransi yang dapat melindungi
diri kita dan keluarga dari berbagai resiko. Ujiannya sih tetap berjalan, tetapi kita bisa menjalankan ujian itu dengan jauh lebih baik lagi. Dengan peace of mind ya semoga ya Prita ya. Nah, kalau gitu Yes. menyambung pentingnya untuk memiliki proteksi diri dan keluarga dengan asuransi ataupun dana darurat dan mungkinnya bukan atau ya. Kapan sih waktu yang paling tepat untuk kita nih Bapak dan Ibu Good Friends menyiapkan dana darurat dan asuransi? Itu pertanyaannya kece banget. Karena banyak orang yang akhirnya seperti awalnya, aduh mana yang lebih penting nih, kira-kira kan kayak gitu ya. Mana yang lebih penting nih antara kita mau melakukan perencanaan keuangan. Nah ini kebetulan Prita bawa gambar nih Good Friends. Gambar yang pertama adalah pilar perencanaan keuangan. Jadi coba kita imajinasikan pada saat kita melakukan perencanaan keuangan tuh ibarat kita sedang membangun rumah. Jadi kita sedang membangun yang namanya pilar-pilar perencanaan keuangan. Singkatannya adalah ZAPFIN. ZAPFIN itu singkatan dari zakat, assurance, present consumption, future spending, terakhir adalah investment. Nah, coba dilihat ya, bahwa assurance itu adanya di bawah, alias fondasi. Dengan adanya gambar ini menjadi sangat jelas buat kita, bahwa ternyata yang namanya assurance itu adanya di awal. Sebelum kita membangun pilar-pilar itu, ternyata kita perlu banget nih untuk membangun assurance-nya terlebih dahulu. Baru kemudian nanti kita bangun yang present-nya, kemudian kita mungkin punya tujuan-tujuan keuangan, dan lagi kita juga mau berinvestasi. Dan terakhir, pada saat kita sudah melakukan itu semua, baru kita tutup dengan estate planning, atau misalnya kita memberikan waris kepada anak turunan kita. Dalam hal assurance, maka good friends yang perlu ditekankan ada dua hal, yaitu dana darurat dan proteksi. Apa bedanya? Bedanya mudah sekali untuk dicerna. Dana darurat adalah uang yang tersedia dan memang dapat dengan mudah kita tarik nih setiap saat untuk kebutuhan yang mendesak. Kita tidak perlu mendapatkan approval, kita tidak perlu mengajukan approval, dan tidak perlu mengukur risikonya, tetapi langsung bisa kita tarik. Sehingga banyak orang bertanya, kalau begitu ngapain saya punya proteksi? Itu aja cukup. Nah ini dia nih, dana darurat hanya akan bisa kita tarik sejumlah uang yang memang kita tabung. Jadi berapapun yang kita taruh di rekening tabungan, dana darurat hanya sebesar itu pula yang memang bisa kita ambil untuk keperluan kita. Nah makanya good friends, kadang kan kita tidak tahu, ternyata keperluannya jauh lebih tinggi daripada itu. Misalnya untuk resiko kesehatan. Nah pada saat terjadi resiko kesehatan yang ternyata jauh lebih tinggi daripada dana yang udah kita siapkan di tabungan kita untuk dana darurat, nah disitulah pentingnya punyanya proteksi. Karena dengan memiliki proteksi, kita akan membayarkan sejumlah premi yang pasti nominalnya lebih kecil daripada uang pertanggungannya. Nah, dengan demikian, kita jadi memang perlu menghitung nih, berapa sih kebutuhan dana darurat kita, dan berapa kebutuhan proteksi, dan proteksi apa saja yang sebenarnya kita perlukan untuk keluarga kita. Karena pastinya beda-beda antara keluarga Prita, keluarganya Cici Melisa Karim, keluarganya Good Friends, itu pasti punya perhitungan juga yang nanti berbeda-beda. Tetapi yang harus dipahami adalah sedini mungkin, seawal mungkin pada saat kita mulai membangun pilar perencanaan keuangan, penting banget tuh untuk kita mulai membangun juga assurance-nya, yaitu dana darurat dan proteksi. Gitu, Cimel. Aduh enak ya kalau dijelasin sama Prita tuh ya, Bapak dan Ibu Good Friends ya. Jadi kita sadar kalau dibilangin bahwa kita harus memiliki keduanya sedini mungkin. Nah, tapi ini aku mau tanya lagi, Prit. Sebaiknya mana duluan nih yang perlu dipersiapkan dan bagaimana cara menghitung kebutuhan untuk masing-masingnya, si dana darurat dan keduanya itu ya? Kan jadi pusing ya. Ini nyiapinnya dua-duanya nih sekaligus nih. Terus berapa banyak nih gitu. Nanti jatah aku belanja berapa nih. Jadi gitu ya Cimelnya, namanya juga ibu-ibu. Nah, ini dia nih yang perlu kita lihat. Assurance yang terdiri dari dana darurat dan juga proteksi, itu sebaiknya memang disiapkan secara paralel. Jadi paralel itu artinya bersamaan. Tapi nggak usah khawatir, karena kita bisa menyiapkannya secara bertahap. Pertama, Prita akan ajarin dulu nih kepada good friends, gimana cara menghitung kebutuhan dana darurat untuk warga kita. Sederhananya, kita biasanya akan mengukur berapa jumlah tanggungan yang kita punya. Jadi semakin sedikit tanggungannya, tentu saja faktor pengalinya juga akan semakin sedikit.
Tapi masalahnya, good friends, kita tuh sekarang sedang berada di era pandemi. Di mana pandemi ini meskipun katanya nanti menuju ke endemi, tetapi tetap banyak hal di luar dugaan kita yang mungkin bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, yang paling ideal adalah mempersiapkan 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Oke, pengeluaran rutin bulanan tuh apa saja? Pengeluaran rutin bulanan itu terdiri dari berbagai tagihan-tagihan rutin kita, seperti listrik, air, gas, dan sebagainya. Lalu kalau kita punya anak, berarti harus ada di situ uang sekolah anak. Lalu jangan lupa untuk pos kesehatan. Karena sekarang kita juga masih melakukan protokol kesehatan yang harusnya terus baik. Kita perlu membeli masker, kemudian mungkin kita beli vitamin, asupan, dan lain-lain, semuanya masuk ke situ. Nah, ini semua dihitung menjadi pengeluaran rutin bulanan, di luar jajan-jajan kita. Jadi good friends untuk jajan, shopping-shopping, itu nggak masuk nih ke dalam pengeluaran rutin bulanan. Oke, katakanlah pengeluaran rutin bulanan kita adalah 5 juta rupiah per bulannya. Maka tinggal dikalikan 12, jadi 60 juta rupiah. Apakah artinya saya harus langsung nih Prita punya 60 juta rupiah jadi dana darurat? Jawabannya tidak. Kita bisa menyiapkan secara perlahan-lahan, tetapi kita sadar bahwa yang menjadi target kita adalah 60 juta rupiah sebagai dana darurat kita. Dan ini harus kita tempatkan di tempat yang terpisah, tidak digabung dengan tabungan-tabungan yang lain. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kalau dana darurat ngitungnya seperti ini, gimana nih cara menghitung uang pertanggungan atau kebutuhan untuk proteksi kita? Nah, ini dia. Pada saat kita mau menghitung proteksi keuangan kita, maka kita harus tahu dulu nih, sebenarnya saat ini kita memiliki apa saja yang mau kita proteksi. Mari kita lihat dengan satu perhitungan. Ya, aku ambil contoh nih ya, good friends, ada sebuah kasus dari perempuan bernama Alexa, yang kebetulan penghasilannya berupa gaji, yaitu 10 juta rupiah per bulannya. Nah, ternyata di sini dia memiliki berbagai kebutuhan-kebutuhan nih untuk keluarganya. Nah, kebutuhan yang pertama yang perlu kita lihat itu sebetulnya adalah berapa sih sebetulnya yang menjadi penghasilan dia per bulannya. Oke, kan udah ketahuan nih ya penghasilan per bulannya berapa. Kemudian kita kalikan aja 12 menjadi penghasilan setahun. Dapat nih angkanya 120 juta. Lalu kita lihat nih sebenarnya rata-rata pengeluaran dia secara rutin setahunnya berapa. Nah, ternyata dia info bahwa pengeluaran rutinnya dia setahunnya itu sekitar 84 juta. Lalu ditanyakan lagi kebutuhan dana darurat keluarganya berapa untuk hal-hal yang memang sifatnya tak terduga. Katakanlah dia mengatakan di sini 60 juta rupiah. Lalu kalau misalnya sampai terjadi biaya kematian dan lain-lain, berapa sih? Nah, ini harus dilihat seperti apa sih sebetulnya ritual atau keharusan dari adat istiadat maupun ritual agama yang memang kita keluarkan kalau memang sampai terjadi tutup usia atau kematian. Nah, udah semua ini akan digabung, plus jangan lupa juga saldo utang jangka panjang. Kenapa? Karena kalau seseorang sampai berpulang, jangan sampai dia meninggalkan kewajiban finansial kepada keluarga besarnya. Sudah, hitung aja semuanya, misalnya dapat angka di sini seperti contohnya Alexa adalah 894 juta rupiah. Dengan kata lain, pada saat Alexa mengambil pengajuan untuk proteksi jiwa, jadi berupa asuransi jiwa, maka uang pertanggungan yang ideal untuk Alexa adalah 894 juta rupiah. Jadi tinggal dilihat deh dengan ilustrasi yang ada, berapa sih premi yang harus dibayarkan. Harapannya preminya juga sesuai dengan penghasilannya. Lalu bagaimana kalau ternyata antara uang pertanggungan dan preminya masih belum terkejar? Mungkin preminya masih ketinggian. Nggak apa-apa, berarti kita mulai dulu dengan uang pertanggungan yang kita sanggupi, tapi kita sadar, saat penghasilan nanti kita bertambah, kita review lagi nih kebutuhan asuransi jiwanya, termasuk juga kebutuhan untuk proteksi kesehatannya. Jadi pada saat kapasitas finansial kita bertambah, maka jangan diam saja, tapi kita cek juga nih, apakah proteksinya masih sesuai atau memadai atau tidak. Dengan demikian, kita bisa menyesuaikan dengan level keuangan kita saat itu, lalu kita ikutin deh, berapa sih sebenarnya premi yang harus kita bayarkan. Gitu Cimel, gampang kan? Kalau dengerinnya sih gampang ya Prita. Aku tadi sambil dengerin Prita sambil mikir, iya aku kayaknya harus mengupdate dana darurat dan perhitungan uang pertanggungan aku untuk asuransi karena itu dilakukan sebelum pandemi ya Prita ya. Karena ada extra Betul banget. cost di pandemi ini, betul sekali. Terima kasih sudah mengingatkan.
Jadi intinya Bapak dan Ibu good friends, bahwa uang pertanggungan itu kan sebenarnya harus bisa mencukupi semua kebutuhan orang-orang yang ingin kita lindungi juga ya Prit ya. Nah, kalau gitu boleh Betul. dong Prita berbagi tips sebelum membeli asuransi, baik untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga. Oh iya, itu penting dong. Yang pertama adalah kita mesti mengenali kebutuhan kita. Jadi kebutuhan tuh apa sih? Kebutuhan tuh kita lihat sebenarnya yang paling pertama dari sisi tanggungan. Kita tuh masih lajang, punya tanggungan nggak? Karena namanya orang Indonesia ya Cimel, kadang-kadang walaupun lajang tapi punya tanggungan. Kita kenal dengan istilah generasi sandwich. Nah, kalau begitu, kalau begitu memang harus dilihat tuh siapa aja nih sebenarnya yang perlu untuk kita bantu proteksinya. Lalu yang kedua adalah kenali tujuan pembelian asuransi. Jadi, kalau misalnya kita mau memproteksi dari sisi resiko tutup usia, berarti yang kita beli namanya asuransi jiwa. Nah, ini biasanya harus dibeli oleh siapapun yang punya penghasilan. Jadi mereka yang punya penghasilan, lalu mereka memasukkan penghasilan itu untuk keluarga, itu biasanya memiliki kebutuhan untuk diproteksi secara jiwanya. Lantas yang berikutnya adalah asuransi untuk proteksi kesehatan. Nah, kalau ini semuanya Cimel, Yes. karena semua anak bisa sakit, ya nggak sih? Dari mulai bayi juga bisa sakit. Dan kalau yang namanya sakit juga luar biasa banget. Aku bahkan punya sedikit cerita ya, ini boleh dong cerita sedikit ya sama Good Boleh. Friends. Jadi kan aku kebetulan baru pulang nih dari luar negeri Cimel, karena suami aku yang agak-agak atlet itu gitu kan mengalami cedera gitu. Jadi karena hobi maraton, hobi segala macam, ankle-nya cedera lah. Ankle-nya cedera, kemudian ternyata kok gak sembuh-sembuh ya ankle-nya. Ini kejadiannya sebenarnya udah tahun lalu nih, waktu bulan September tahun lalu. Ternyata setelah di CT scan dan lain-lain harus surgery. Waduh, gitu kan. Pada saat ternyata harus surgery, memilih dong, waduh di mana nih melakukan surgery-nya. Ternyata opsi terbaik harus ke Singapura, Cimel. Nah, Oke. dari situ bayangin dong, kalau kita nggak punya proteksi kesehatan, nasib kita kayak apa coba? Nggak bisa memilih, betul nggak? Jadi, dengan kita punya proteksi kesehatan, kita jadi bisa memilih kita mau dapat fasilitas kesehatan dan perawatan yang seperti apa. Jadi kalau kita perlu itu, kita harus tahu nih tujuan kita saat membeli asuransi apa. Jadi kalau proteksinya jiwa, berarti harus punya asuransi jiwa. Kalau proteksinya mau bisa memilih kita mendapatkan fasilitas kesehatan seperti apa, berarti penting banget kita punya asuransi kesehatan. Lalu yang ketiga, jangan asal pilih. Pilihlah perusahaan asuransi yang sehat. Karena jangan sampai udah kita pilih-pilih-pilih, giliran perlu kayak misalnya kemarin gitu ya, Prita harus ke luar negeri membawa suami untuk surgery, nggak taunya nggak bisa diklaim dan lain-lain. Jadi harus dipilih nih perusahaan asuransi yang sehat dan memiliki reputasi yang bagus, termasuk dari segi pelayanan untuk klaim, itu penting banget gitu. Lalu yang keempat, kalau kita bingung banget Cimel, maka kita bisa diskusi. Kalau aku sarannya diskusi dengan agen asuransi yang memang memiliki kompetensi yang baik. Karena agen asuransi yang baik, dia pasti akan melihat dari sisi kebutuhan kita sebagai calon nasabah. Dia akan lihat dan dia bisa kasih, kan produknya banyak banget ya. Jadi dia akan bisa kasih Pilihan produk terbaik gitu ya. suggestion, saran-saran yang memang terbaik. Lalu kita bisa bandingin nih manfaat dari berbagai perusahaan dan pastinya kita harus teliti nih proposal yang kita terima. Nah, setelah kita terima proposal, maka yang paling terakhir adalah menyesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Premi yang kita bayarkan haruslah yang kita sanggupi. Karena paling berbahaya kalau kita tidak sanggup membayar premi, lalu asuransinya lapse di tengah-tengah. Dan itu menjadi hal yang penting banget untuk kita kenali. Jadi ada 5 ya. Kenali kebutuhan, kenali tujuan pembelian, pilihlah asuransi yang sehat, dan didiskusikan dengan perencana keuangan atau agen asuransinya yang baik. Lalu yang keempat, diteliti proposalnya, dan yang terakhir, sesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Oke, itu tadi tips dari Prita, Bapak dan Ibu Good Friends sebelum membeli asuransi, ditambahkan dengan personal experience-nya ya. Semoga Bapak suami kakinya, ankle-nya cepat sembuh dan bisa lari lagi ya, Prita. Tapi itu juga yang penting tadi ada di tipsnya Prita sebenarnya soal klaim asuransi. Mungkin Bapak dan Ibu Good Friends ada yang masih punya kekhawatiran nih. Nanti kalau kita mau klaim asuransi kita ternyata ada hambatannya. Mungkin Prita juga boleh share tips juga bagaimana sih caranya supaya klaim asuransi itu lancar sehingga tidak mengganggu alokasi atau pos finansial keluarga di saat hal-hal
yang tidak terduga itu datang. Mhm. Jadi menurut aku ya, ini bukan hanya teori tapi juga pengalaman. Yang paling kita harus pelajari itu sebetulnya adalah polisnya. Karena Hmm. namanya bisa mirip-mirip gitu ya, tetapi polisnya itu kan yang nanti akan sangat berpengaruh nih. Cakupannya seberapa jauh, kemudian apakah ada sistem cash atau bentuknya reimbursement dan lain-lain, dan itu harus kita pahami terlebih dahulu. Bagaimanapun kan kita kepingin membeli proteksi berupa asuransi itu untuk peace of mind. Jangan sampai udah kita beli, malah kita stres sendiri nanti saat terjadi kejadian itu. Bayangkan ya, Cimel, saat misalnya aku mesti ke luar negeri dan surgery aja itu udah bikin stres dong. Pastinya kan kita udah kepikiran nih masalah kesehatannya. Kan maunya kita urusan finansialnya udah smooth gitu loh, lancar aja ya nggak sih? Otomatis di situ kita mesti lihat nih, oke proses klaimnya apa namanya seperti apa? Apa dokumen-dokumennya, itu kita harus paham. Karena kadang terjadi juga nasabahnya yang nggak rapi juga nyimpan dokumennya. Jadi memang kita harus ngerti proses klaimnya seperti apa, dokumen-dokumen apa saja yang kita harus siapkan. Yang kedua, supaya lancar, kita harus paham ada nggak sih pengecualian-pengecualian dalam polis tersebut. Misalnya existing condition atau hal-hal yang mungkin dia membutuhkan istilahnya waktu tunggu. Nah, itu tiap polis akan berbeda-beda. Itu kita harus paham. Dan itu sangat wajar kalau memang itu ada. Dan yang ketiga jujur. Ini penting banget nih. Jadi kita sebagai nasabah tuh harus jujur saat kita mengisi surat permohonan asuransi jiwa. Dan apa namanya dengan kejujuran ini kita harapannya nih nggak akan menghadapi masalah di kemudian hari. Nah, pada saat memang akhirnya kita benar-benar melakukan klaim. Jadi kalau tadi kan persiapan nih. Kalau sekarang kalau memang benar-benar kita melakukan klaim, maka kita harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Contohnya seperti resume medis, tuh jangan sampai lupa. Terus form klaim, terus tanyakan juga dengan fasilitas kesehatannya, bekerja sama enggak, misalnya dengan perusahaan asuransi ini. Atau kalau kita datangnya ke klinik dokter, kayak di Singapura itu kan klinik dokter ya. Jadi kita tanyain juga gitu sebelum memang kita memutuskan let's say berobat ke sana. Maka dengan demikian prosesnya untuk klaim pasti akan smooth juga. Jadi Bapak dan Ibu Good Friends ingat tuh harus dipelajari dulu polisnya, baca sebelum membeli ya Prit ya. Yes. Oke banget tuh tipsnya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu Good Friends juga ada yang punya pertanyaan seperti ini yang mengikuti webinar hari ini ya. Ada yang sedang dalam proses pengajuan asuransi jiwa nih Prit. Mungkin Mm-mm. Prita juga boleh share cara menentukan kebutuhan asuransi jiwa yang tepat guna menurut Prita. Mm-mm. Oke, jadi pertama nih ya, kalau kita mau menentukan kebutuhan asuransi yang tepat guna itu, kita harus cek sebenarnya dalam jangka waktu tertentu apa aja sih yang mau kita proteksi. Biasanya kalau kita sudah memiliki tanggungan yang kita mau proteksi itu adalah biaya pendidikan anak kita. Kemudian misalnya kita mau memproteksi juga kelangsungan pendapatan untuk keluarga kalau sampai si pencari nafkahnya ini sampai meninggal dunia. Jadi itu memang harus dihitung tuh. Itu kita harus apa namanya bisa menghitung kebutuhan-kebutuhan tersebut. Lalu kita juga kepingin pasti menghitung ada nggak sih kira-kira yang bisa kita wariskan lagi ke depannya untuk anggota keluarga kita. Dan kadangkala banyak orang juga yang memang dia menghitung juga untuk dirinya sendiri. Jadi let's say kalau misalnya saya membeli proteksi asuransi jiwa misalnya, ada nggak sih misalnya sejumlah uang yang masih bisa saya nikmati juga nih untuk kebutuhan saya sendiri gitu loh. Yang memang mungkin masih bisa dia lakukan di saat ternyata dia masih hidup. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghitung kebutuhan preminya. Biasanya alokasi premi yang sanggup kita bayarkan itu sekitar 10% dari penghasilan kita. Nah, untuk penghasilan-penghasilan tertentu bisa tuh dia tambah mungkin sampai 20% dari penghasilannya. Tapi secara umum kita mampu apa namanya membeli premi dengan jumlah 10% per penghasilan itu harusnya sih kita bisa menyisihkan lah gitu. Karena kalau sampai kita nggak bisa menyisihkan, berarti pengeluaran kita untuk hal yang lain itu agak terlampau besar. Lalu yang terakhir, asuransi jiwa yang tepat guna itu memang secara durasi harus disesuaikan dengan usia kita dan anak kita, Cimel. Hmm. Aku berpesan begini, jangan sampai anak kita masih usia sekolah, belum mandiri, orang tuanya sudah habis asuransi jiwanya. Ini biasanya untuk orang tua yang merasa bahwa
Udahlah saya udah dapet misalnya dari kantor tempat saya bekerja. Tapi ternyata terus kalau dia berhenti dari kantor itu, anaknya masih usia sekolah, orang tuanya sudah tidak terproteksi. Atau let's say untuk kesehatannya. Kita pensiun misalnya di usia 55, kan kesehatan kita tetap perlu terjaga dong sampai usia-usia berikutnya. Jadi itulah pentingnya untuk memahami durasi seberapa lama sih kita perlu untuk memproteksi keuangan kita. Iya betul, Prita. Dan itu juga pentingnya kita harus menyiapkan asuransi dan dana darurat itu sedini mungkin. Semudah mungkin ya, Mhm, Prit ya. Jangan sampai tunggu kita betul. pensiun ya, Bapak Ibu. Oke, luar biasa sekali obrolan kita di talk show kali ini. Banyak sekali pengetahuan untuk membekali Bapak Ibu good friends mengenai financial planning ya. Jadi kita lebih sadar bahwa financial planning itu melalui asuransi dan investasi sangat penting untuk melindungi diri dan keluarga, terutama karena kita masih hidup dalam pandemi COVID-19 di tengah-tengah gelombang Omikron saat ini. Jadi tidak hanya mempersiapkan finansial saja, tapi tentunya kita juga perlu menjaga diri dan keluarga untuk tetap sehat dengan upaya yang bisa kita lakukan bersama. Salah satunya adalah, pasti saya yakin Prita juga nih, rajin olahraga, dia mah cek rutin kesehatan, I know for sure. Nah, Bapak dan Ibu, good friends, solusi produk dari BCA AIA sekarang ini bukan hanya sekedar mengcover resiko sakit dan meninggal, tapi juga ada manfaat hidup sehat. Namanya itu adalah AIA Vitality, program kebugaran inovatif yang memberikan reward atas setiap pilihan hidup sehat kita. Sebagai anggota AIA Vitality, kita bisa dapat cek gratis kesehatan setiap tahun, dapat voucher GoFood mingguan dari aktivitas fisik kita Bapak dan Ibu, ada diskon premi juga dan masih banyak manfaat lainnya untuk membantu kita menjalani hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Nah, untuk informasi lebih lanjut Bapak dan Ibu good friends, bisa langsung menghubungi Bank Assurance Life Consultant AIA itu di cabang BCA terdekat atau bisa juga langsung menghubungi AIA Customer Care Line. Terima kasih banyak Prita untuk waktunya dan ilmunya yang paling penting ya untuk reminder kita semua Bapak dan Ibu good friends supaya kita lebih siap, lebih punya peace of mind dan tetap waspada untuk hidup secara produktif dan bahagia di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya kan? Thank you ya Prita. Thank you juga Cimel untuk obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuat semua good friends di sini mengambil keputusan yang tepat untuk financial planning-nya. Ingat, assurance adanya di awal. Love. Baiklah Bapak dan Ibu good friends, kita sudah mendengarkan dari pakarnya betapa pentingnya persiapan dana darurat dan asuransi. Jadi good friends, jangan pakai tunda-tunda lagi, tunggu apa lagi? Siapkan sekarang juga pos dana darurat di rekening BCA dan konsultasikan kebutuhan proteksi asuransi good friends dengan PIC Relationship atau kunjungi cabang BCA terdekat. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu good friends yang sudah menyimak talk show ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan pastinya kebahagiaan. Jangan lupa untuk terus melakukan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Saya Melisa Karim, pamit dulu undur diri. Mohon maaf apabila ada salah. Sampai ketemu di event berikutnya. Sampai jumpa. Kita tahu hidup sehat itu penting, tapi selalu ada keraguan memulai. Bersama AIA Vitality, kita menemukan alasan mulai tentukan menu pilihan. Alasan luangkan waktu tenangkan diri. Alasan untuk lebih banyak bergerak. Alasan buat rencanakan masa depan. Kita punya banyak alasan untuk gak ragu lagi. Karena apapun alasan hidup sehat kita, selalu ada caranya bersama AIA Vitality. Tentukan sehatmu, tingkatkan stamina, dan dapatkan manfaatnya apapun alasannya.